Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang belum baru gabung, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys. Terima kasih. Kita bacain novel Marital Fact chapter 5788. Di sini diceritakan tempat ketika Patriark keluarga Fang ragu-ragu. Sosok emas yang menutupi langit tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu dan berbalik untuk melihat ke arah mereka. Tatapannya menembus jarak antara mereka dan rumah keluarga Fang. Dengan jentikan deranya aliran cahaya terbang keluar dari langit dan tiba di depan Patriark keluarga Fang. Dalam sekejap mata melihat ke atas, Fang Family Patriark menemukan bahwa aliran cahaya yang terbang ke arahnya benar-benar adalah pedang panjang. Sederhana dan tanpa hiasan, dengan aura yang dalam, itu sebenarnya adalah artefak yang sangat bermutu tinggi. Patriark keluarga Fang dengan cepat berdiri, mengulurkan tangannya dan dengan mudah mengambil pedang. Memegang pedang panjang di tangannya, dia melihat karakter Fang di gagangnya dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berteriak, itu adalah leluhur yang dianugerahkan oleh surga, perpisahan leluhur. Di belakangnya anak-anak keluarga Fang yang tak terhitung jumlahnya berseru serempak, selamat tinggal leluhur yang dianugerahkan surga. Sosok emas Fang Tianzi mengangguk sedikit sebelum menerkam ke arah naga emas dengan bayangan guntur di sebelahnya. Di tengah jalan, dua sosok itu mulai hancur berubah menjadi bintik cahaya dan bergabung menjadi naga emas. Meskipun dia hanya tiruan dari tubuh utama, dia lahir di dunia ini dan dibesarkan di dunia ini. Jadi dia masih memiliki beberapa kekhawatiran tentang keluarga Fang. Sebelum pergi, dia telah meninggalkan pedangnya sendiri, memastikan bahwa keberuntungan keluarga Fang tidak akan pernah menurun dan keturunannya tidak akan pernah berhenti. Seluruh dunia ini adalah dunia semesta kecil tubuh utamanya, jadi bagaimana pedang klonnya bisa hilang dengan mudah. Dapat dikatakan bahwa selama tubuh utamanya tidak mati dan alam semesta kecil tidak runtuh, keluarga Fang akan terus mewariskan warisannya. Ini bisa dianggap sedikit egois di pihak klonnya. Dengan integrasi kedua klon, warna emas bayangan naga menjadi lebih padat, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Awalnya bayangan naga hanya memiliki panjang 9.999 zang dan hanya selangkah lagi ke alam berikutnya. Tapi sekarang kedua klon telah bergabung bersama, akhirnya mengambil langkah terakhir. Yang sedikit terkejut saat itu ketika Vina naganya terjebak dalam langkah terakhir ini tidak dapat maju. Dia berpikir bahwa mungkin dia harus menunggu sampai dia mencapai orde ke-9 sebelum dia dapat menembus belenggu ini dan mencapai alam naga ilahi. Tanpa diduga dia telah mencapai naga ilahi terlebih dahulu. Memikirkannya itu tidak aneh, apakah itu tubuh ras manusia atau tubuh ras monster. Mereka berdua terpisah dari satu sumber. Sekarang kedua klon telah bergabung bersama, mereka secara alami dapat memperkuat kekuatan sumber. Kemungkinan dia untuk mengambil langkah penting ini, yang tidak bisa menahan tawa panjang alam naga ilahi ini datang pada waktu yang tepat. Pada saat ini dia sudah terpojok oleh 3 raja semu dan tidak punya tempat untuk lari. Meskipun dia telah menggunakan prinsip ruang untuk melarikan diri, pada saat ini kekuatan tahu besarnya berfluktuasi dan kekuatan ruang sulit dikendalikan, membuatnya tidak mungkin untuk melarikan diri dari ketiga raja semu ini. Pada saat ini aura ketika Loyal Lot berfluktuasi karena mereka terus-menerus menyerang Yangke dan kekosongan di sekitarnya, menyebabkan pikiran Yangke menjadi tidak stabil dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Melihat Yangke tidak punya tempat untuk lari, niat membunuh pesut Loyal Lot melonjak dan salah satu dari mereka berteriak, "Bunuh!" 3 sosok terbang menuju Yangke dari 3 arah yang berbeda. Kekuatan tinta mereka melonjak saat mereka menembak teknik rahasia yang kuat, menyebabkan Yangke tersandung dan jatuh. Tanpa perlindungan tubuh naga ilahinya, Yangke tidak akan bisa bertahan lama melawan serangan hiruk pikuk dari ketiga raja semu ini. Dia harus mengalihkan lebih banyak perhatiannya untuk menghindari mereka, tetapi jarak 10 meter di antara mereka sudah cukup. Urutan klan naga meningkat dan kekuatannya mulai mengalami perubahan drastis. Kesenjangan antara naga kuno dan naga ilahi tidak berbeda dengan orde ke-8 dan orde ke-9. Dapat dikatakan bahwa Yangke yang sudah memiliki tubuh naga ilahi memiliki kualifikasi untuk melawan ketiga raja semu ini sendirian. Namun dia masih menunjukkan kekurangannya kekuatan. Tanpa ragu, seni normalisasi 3 bagian telah mencapai titik kritisnya. Apakah dia bisa menerobos ke orde ke-9 akan bergantung pada pertaruhan ini. Kekuatan Vina naga hanyalah sebagian kecil kekuatannya, sedangkan alam semesta kecil adalah fondasinya. Dia memiliki perasaan yang samar bahwa alam di atas orde ke-9 tidak mungkin dicapai dengan mengandalkan Vina naga. Hanya ketika alam semesta kecil menjadi lebih kuat, dia dapat mengkorek ke alam yang lebih tinggi dari Martial Dao. Sebagian besar perhatian terfokus pada alam semesta kecilnya sendiri, dan dia menggunakan seni normalisasi 3 bagian, sementara hanya sebagian kecil perhatiannya terfokus pada penanganan serangan gabungan dari 3 raja semu.
Secara alami dia berada dalam situasi yang buruk. Untungnya setelah menjadi naga ilahi, manfaat terbesarnya adalah dia lebih tahan terhadap pukulan, karena akan memiliki kulit tebal untuk memulai apalagi urutan tertinggi, yaitu naga ilahi. Oleh karena itu, di mata orang luar, yang telah jatuh ke dalam situasi berbahaya dan dikelilingi oleh 3 episode yang lalu, tidak mungkin dia bisa bertahan, dan hanya masalah waktu sebelum dia mati. Di sisi yang Lee Kyo-yo yang bertarung melawannya memiliki rasa baik di mulutnya, tapi dia tidak berani membiarkannya pergi. Dia hanya bisa menggerakkan giginya dan bertahan, bergabung dengan 8 penguasa wilayah untuk memblokir serangan Ouyang Lee yang semakin ganas. Di Yang Gue juga perlu darah, tapi pada saat ini bukan lagi dia yang mengganggu Monaye, tetapi Monaye yang hampir mati. Jadi bagaimana mungkin Monaye membiarkan Yang Gue merusak rencananya? Semua orang berpikir bahwa Yang Gue pasti akan mati. Mungkin di saat berikutnya hanya 3 pesaudara Jarod yang memiliki perasaan aneh. Meskipun mereka berhasil menang dalam menggabungkan kekuatan, mereka masih memiliki perasaan yang aneh. Sesuatu telah salah. Berbicara secara logis, Yang Gue hanyalah orde ke-8. Puncak ketergantungan terbesarnya dalam menggunakan kemampuan ruang untuk melarikan diri. Tidak peduli seberapa kuat dia ada batasnya. Sekarang dia tidak bisa melarikan diri dengan mudah. Keuntungan terbesarnya telah hilang. Dengan 3 pesaudara Jarod bekerja sama, mereka seharusnya dapat mengambil nyawanya segera. Namun meskipun Yang Gue dalam keadaan menyesal dan terus-menerus memuntahkan darah, dia masih hidup. Fatalitas ini terlalu kuat. Selain itu, ketika semua serangan ini mendarat padanya, rasanya seolah-olah mereka ditekan oleh kekuatan misterius yang tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal padanya. Dia juga melakukan serangan balik dari waktu ke waktu, dan kekuatan yang dia tunjukkan bukanlah sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang kultivator orde ke-8. Ketika pesaudara Jarod merasa ada sesuatu yang salah dan serangan mereka menjadi lebih ganas menghadapi badai serangan ini, Yang Gue hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan. Seni normalisasi 3 bagian berada pada saat yang paling kritis, dan setelah ribuan tahun menunggu, dia tidak mau menyerah. Jika dia gagal kali ini, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi. Perang antara ras manusia dan klan Tita telah dimulai, jadi dia tidak punya banyak waktu atau kondisi untuk mengolah tubuh ras manusia dan tubuh ras monster yang baru. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada ini, namun bahkan jika dia telah mencapai alam naga ilahi, dia tidak akan mampu menahan pengepungan 3 raja semu dalam waktu lama. Dia harus menerobos ke orde ke-9 sebelum dia bisa melakukannya. Kalau tidak, dia harus menyerah. Ketika Fang Tianchi dan Bayan Guntur menyatu dengan sumbernya, tubuh naganya ditingkatkan ke urutan naga ilahi. Tidak hanya itu, Yang Gue juga merasakan sesuatu yang tiba-tiba muncul di tubuhnya, beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan. Dia mencoba yang terbaik untuk memenangkan pikirannya dan mengamati dengan cermat, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Namun dia bisa merasakan bahwa perasaan yang tak terlukiskan ini memenuhi seluruh dunia semesta kecil. Bayangan naga emas meraung saat tubuhnya bergetar dan naganya mungkin menyebar, menyebabkan penghalang kokoh alam semesta kecil bergetar sedikit. Yang Gue sangat gembira. Seni normalisasi 3 bagian memang berguna. Sejak dia